Kita akan membahas materi berkaitan dengan limit fungsi. Limit fungsi aljabar tentu masih berkaitan dengan materi fungsi yang sudah dipelajari di kelas 10. Seperti apa dan bagaimana itu limit fungsi, Bapak akan sajikannya dalam bentuk slide PowerPoint berikut. Nah, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi bahwa materi kita adalah limit fungsi aljabar. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom, dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Selain kompetensi dasar, ada pun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan arti limit fungsi di suatu titik terhingga. Yang kedua, dapat menghitung limit fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa memperhatikan diagram alur dari materi yang akan kita dalami, yaitu limit fungsi. Seperti yang Bapak katakan di awal tadi bahwa materi ini masih ada kaitannya dengan materi di kelas 10, yaitu tentang fungsi. Adik-adik bisa lihat peta konsep berikut. Sebagai prasyarat untuk limit fungsi aljabar itu adalah fungsi. Ini adalah materi prasyarat. Nah, di dalam fungsi sendiri itu ada fungsi aljabar. Nah, fungsi aljabar ini diambil dari masalah-masalah yang autentik. Nah, dalam fungsi aljabar itu ada domain sekaligus ada range-nya. Nah, domain dan range ini pula ada pada limit fungsi aljabar yang akan kita pelajari. Jadi domain dan range sangat penting untuk limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi aljabar yang akan kita pelajari selama kurang lebih 4 pertemuan nantinya, itu yang akan kita pelajari itu adalah limit fungsi pada suatu titik, sifat fungsi aljabar. Jadi ada dua hal, limit fungsi pada suatu titik dan sifat limit fungsi aljabar. Ini diagram alir atau peta konsep dari materi limit fungsi aljabar. Bagaimana, sudah perhatikan dengan baik? Oke, kita lanjut. Mengapa belajar limit? Pertanyaan ini sangat sederhana, tapi adik-adik juga harus berpikir mengapa kita belajar limit. Ya, silakan, mungkin ada yang bisa menjawab. Oke. Mengapa belajar limit? Itu yang pertama, penting untuk bernalar matematis. Itu yang paling pertama. Yang kedua, sangat membantu dalam memahami bidang kajian lain seperti fisika, kimia, biologi, teknik, ekonomi, dan lain-lain. Ini mengapa kita belajar limit. Yang kedua, apa itu limit? Ya, mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, baik, terima kasih kalian sudah menjawabnya. Limit bisa dikatakan sebagai sesuatu yang didekati, mendekati, hampir, dan lain sebagainya. Itu adalah kata lain dari limit. Untuk mengetahui pengertian daripada limit, kita bisa, adik-adik bisa amati gambar di samping, yaitu arah terbang 2 ekor burung menuju sangkar dari arah yang berbeda. Itu adik-adik bisa perhatikan gambar ini dulu, kemudian bagaimana adik-adik dari informasi yang ada pada gambar itu adik-adik coba terapkannya dalam kalimat matematika dan sekaligus membuat bentuk dari limit. Yang paling pertama dari gambar tadi kita bisa misalkan tiang sangkar itu sebagai garis X sama dengan C. Jejak terbang burung identik dengan grafik fungsi Y sama dengan Fx. Jarak kedua ekor burung semakin dekat ke sangkar atau mendekati C. Ketinggian burung pada saat tiba dalam sangkar misalkan L. Ini informasi-informasi yang kita peroleh dari gambar tadi. Nah, secara matematisnya dapat ditulis limit dari Fx sama dengan L untuk X mendekati C. Sekali lagi, dapat ditulis limit dari Fx sama dengan L, X mendekati C.
Nah, definisi limit secara intuitif. Limit fx sama dengan L untuk x mendekati C. Definisi tersebut mempunyai arti bila mana x dekat tetapi berlainan dengan C, maka fx dekat ke L. Seberapa dekat? Nah, ini pertanyaannya, seberapa dekat? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perhatikan grafik di samping. Untuk memperjelas permasalahan ini, perhatikan grafik fungsi fx di kolom sebelah kiri. Ini adik-adik bisa perhatikan grafiknya. Limit untuk x mendekati C dari kiri dan untuk x mendekati C dari kanan. Maka fx-nya itu mendekati L dari kanan dan mendekati L dari kiri. Sehingga dijelaskan, jika x mendekati C baik dari kiri maupun dari kanan, maka fx akan semakin mendekati L. Jadi kita bisa peroleh limit fx sama dengan L untuk x mendekati C jika dan hanya jika limit fx sama dengan L untuk x mendekati C dari kiri sama dengan dan limit fx sama dengan L untuk x mendekati C dari kanan. Jadi tanda min ini dibaca dari kiri dan tanda plus ini dibaca dari kanan. Nah, adik bagaimana, sudah perhatikan? Jelas ya? Ya, kita lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa terapkan pada permasalahan berikut. Kita coba menyelesaikan persoalan berikut ini. Tentukan nilai dari limit x kuadrat kurang 9 per x kurang 3 untuk x mendekati 3. Nah, penyelesaiannya bisa dengan dua hal. Yang pertama itu bisa dengan grafik, bisa juga dengan secara aljabar. Nah, pertama kita lihat dulu bagaimana dengan grafik. Nah, fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 9 per x kurang 3 tidak terdefinisi pada x sama dengan 3. Karena diperoleh bentuk 0 per 0 atau tak tentu. Nah, ini maksudnya begini. Jika dia memperoleh nilai tak tentu itu karena kita langsung mensubstitusikan nilai x sama dengan 3 ke dalam bentuk persamaan fungsi di atas. Kalau kita langsung substitusikan x sama dengan 3 ke persamaan ini, maka nilainya akan diperoleh adalah 0 per 0. Maka dia menjadi tak tentu. Supaya menghindari tak tentu, maka kita akan ambil beberapa nilai x yang mendekati 3 dari kiri maupun dari kanan, seperti tampak pada tabel berikut ini. Untuk x mendekati 3 dari kiri, dan di kolom sebelahnya untuk x mendekati 3 dari kanan. Kita bisa perhatikan. Di saat x mendekati 3, itu nilainya mulai dari 2,5 sampai pada 2,99 dan seterusnya. Dan untuk x mendekati 3 dari kanan itu mulai dari 3,5 sampai dengan 3,001 dan seterusnya. Sedangkan untuk fx dari kiri mendekati 6 itu mulai dari 5,5 sampai dengan 5,99 dan seterusnya. Dan dari kanan 0,5 sampai dengan 0,001 dan seterusnya. Sehingga fx mendekati 6 dari kiri dan fx mendekati 6 dari kanan. Maka kita bisa lihat grafik berikut ini. Bahwa ini untuk x mendekati 3 dari kiri dan untuk x mendekati 3 dari kanan. Maka fx-nya adalah x mendekati fx mendekati 6 dari kiri dan fx mendekati 6 dari kanan. Jadi nilainya akan di sekitar ini. Kita lanjut bagaimana dengan secara aljabar. Dengan cara aljabar kita bisa menyelesaikannya. Yang paling pertama seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa materi ini masih ada kaitannya dengan materi di kelas 10, yaitu berkaitan dengan fungsi kuadrat, fungsi linear, dan fungsi-fungsi yang lain yang sudah dipelajari. Nah, sekarang kalau kita perhatikan fungsi ini, limit x kuadrat kurang 9 per x kurang 3 untuk x mendekati 3, pada pembagian pembilangnya ini memuat bentuk kuadrat. Karena pembilangnya memuat bentuk kuadrat, maka kita harus menyelesaikannya dengan memfaktorkan pada bagian pembilang. Sehingga dari hasil pemfaktoran itu kita memperoleh
X tambah 3 dikali X kurang 3 untuk bagian pembilangnya. Sedangkan di bawahnya, karena ini bentuk linear, maka kita langsung menulis X kurang 3. Jadi limit X tambah 3 dikali X kurang 3 per X kurang 3 untuk X mendekati 3. Nah, karena pada pembilang itu ada X kurang 3 dan di penyebutnya ada X kurang 3, maka dua-duanya ini kita bisa hilangkan atau kita langsung bisa coret saja. Sehingga menyisakan hanya X tambah 3. Sehingga bentuknya menjadi limit X tambah 3 sama dengan 6 untuk X mendekati 3. Nah, pada bagian ini, mengapa menjawab 6? Nah, tentunya karena kita langsung mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 itu ke bentuk X tambah 3 ini. Sehingga limitnya kita peroleh X tambah 3 sama dengan 6 untuk X mendekati 6. Mana kita adik-adik bisa memperhatikannya? Jelas ya adik-adik ya? Atau mungkin masih ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut. Nah, setelah kita menyelesaikan soal tadi yang sudah Bapak jelaskan, kira-kira apa yang bisa ditarik kesimpulan sementara berkaitan dengan soal tadi? Apa saja yang ditemukan dalam soal tadi? Oke, nah baik. Ya. Dari soal tadi kita bisa tarik beberapa hal. Yang pertama, ditemukan cara-cara penyelesaian dari suatu limit fungsi. Yaitu yang pertama, dengan substitusi langsung jika nilainya bukan nilai tak tentu. Kita bisa mensubstitusi langsung jika nilainya bukan nilai tak tentu. Kalau nilai tak tentu yang kita dapat, maka kita harus mencari nilai yang mendekati. Yang kedua, dengan cara memfaktorkan. Nah, cara ini kita faktorkan apabila salah satu bagian daripada fungsi itu adalah kuadrat atau yang lainnya. Maka kita bisa dengan memfaktorkan terlebih dahulu, baru disubstitusikan. Itu dua hal yang kita peroleh dari soal tadi, informasi yang kita peroleh. Oke, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa menyelesaikan dua soal berikut. Yang pertama, tentukan nilai dari limit X kuadrat kurang X kurang 12 per X kurang 4 untuk X mendekati 4. Nomor 2, tentukan nilai dari limit X tambah 2 untuk X mendekati 2 secara grafik dan secara aljabar. Adik-adik coba menyelesaikan dua soal ini. Jika sudah selesai, bisa menyampaikannya secara lisan ataupun secara tulis di depan kelas. Berikan kesempatan 5 menit ya adik-adik ya. Baik, dari hasil penyampaian dari adik-adik tadi, adik-adik sudah cukup memahami materi berkaitan dengan limit fungsi aljabar ini, bagaimana menentukannya dengan cara-cara yang sudah disampaikan tadi. Maka sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, beberapa hal yang perlu Bapak refleksikan. Yang pertama, yaitu berkaitan dengan bentuk dari limit fungsi itu sendiri, yaitu limit fx sama dengan L untuk x mendekati c. Itu adalah bentuk umum dari limit fungsi. Yang kedua, yang bisa kita tarik kesimpulannya, yang kedua adalah suatu limit dikatakan mempunyai satu fungsi dikatakan mempunyai limit jika memiliki limit kiri dan limit kanan. Ulangi, suatu fungsi dikatakan memiliki limit jika memiliki limit kiri dan limit kanan. Yang kedua. Yang ketiga, cara untuk menentukan nilai limit dari suatu fungsi adalah yang pertama itu dengan substitusi langsung, yang kedua dengan memfaktorkan. Itu tiga hal yang bisa kita refleksikan atau kita simpulkan dari pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang itu berkaitan dengan sifat-sifat. Sekiranya untuk materi berkaitan dengan sifat-sifat fungsi aljabar, itu adik-adik bisa melihat referensi yang ada di perpustakaan atau buku-buku paket yang ada di adik-adik bisa belajar lebih
dulu. Itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Nah, harapan Bapak, apa yang sudah dijelaskan tadi, yang sudah kita selesaikan secara bersama-sama, adik-adik bisa mengaplikasikan berkaitan dengan limit fungsi ini dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Itu harapannya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, salam merdeka belajar, Indonesia maju, kita semua hebat.